Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 4 April 2026. Judul renungan hari ini adalah Tuhan yang Sejati dan Kehidupan Abadi. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, yang berbunyi, "Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal." Banyak orang membayangkan bahwa jika mereka melihat Tuhan Yesus secara langsung, mereka akan langsung mengenalinya sebagai Anak Allah dan langsung mengasihinya. Tetapi itu hanya berlaku bagi kita yang di dalam diri kita, kasih Allah sudah melimpah oleh Roh Kudus melalui kelahiran baru. Ketika engkau mempelajari Alkitab, engkau akan menemukan bahwa banyak dari mereka yang melihatnya secara fisik ketika ia berjalan di bumi, tidak percaya kepadanya. Yohanes 1 ayat 11 berkata, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bahkan dengan mujizat dan ajarannya, ia ditolak oleh para pemimpin agama pada zamannya." Yesaya bernubuat tentang dia dengan mengatakan, "Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya." Yesaya 53 ayat 2. Ia tidak berjalan dengan aura atau pancaran fisik yang membedakannya dari orang lain. Namun, ia 100% adalah Tuhan. Ketika ia ditangkap, Yudas harus mengidentifikasinya di antara para murid dengan sebuah ciuman. Mereka tidak dapat membedakannya dari penampilan luar. Inilah sebabnya mengapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat berdebat dengannya ketika ia menyatakan dirinya sebagai Anak Allah. Mereka mempertanyakan asal-usulnya, mengatakan bahwa mereka tidak tahu dari mana ia berasal. Mereka menolaknya dan menyebutnya orang berdosa, menolak untuk menerima identitas ilahinya. Bahkan orang buta sejak lahir yang bersaksi telah disembuhkan oleh Yesus dicerca dan dihina karena percaya kepadanya. Yohanes 9 ayat 24-28. Yang lebih mengejutkan lagi, saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Yohanes 7 ayat 5, sampai ia naik ke surga. Mereka tidak mengenali kemuliaan dalam Dia yang mereka kenal sejak kecil. Saat penyalibannya, sementara ibunya hadir, saudara-saudaranya tidak ada di sana. Mereka tidak membelanya, mereka tidak melindunginya. Namun, Tuhan Yesus adalah segala sesuatu yang telah Ia nyatakan tentang dirinya. Ia adalah hidup kekal dalam tubuh manusia. Ia adalah kasih Allah yang berdiam dalam daging, wujud nyata dari Bapa. Ketidakpercayaan mereka tidak mengubah siapa Yesus, dan hari ini pendapat dunia tidak menentukan siapa Dia. Dia adalah Allah kemuliaan yang agung, Kristus, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi. Dia adalah Allah yang sejati dan hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah menyingkapkan pribadi Tuhan Yesus kepada hatiku. Siapa Dia? Allah yang agung dan hidup kekal. Aku memandang Dia dalam firman dan oleh Roh, mengakui kekuasaannya, keilahiannya, dan kasih-Nya. Hidup dan sifat-Nya ada di dalamku. Aku memberitakan Dia dengan berani kepada duniaku, dan banyak orang percaya melalui kesaksianku. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Yohanes 1 ayat 10-12, 1 Timotius 3 ayat 16, Titus 2 ayat 13-14. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini.
Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku, dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali. Aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya! Selamat! Kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.